Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Selamat pagi. Mari kita pada saat ini dengan penuh sukacita kita mengikuti ibadah kita pada hari ini. Saya harap saudara-saudari dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh. Izinkan saya membacakan Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ibadah ini kami buka atas nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, mari kita dengan bangkit berdiri, kita nyanyikan hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan Allah kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan matanya. Haleluya, haleluya, di hadapan matanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari ini kami memuji-Mu, Allah yang benar, Allah yang maha besar dan maha kuasa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap berkat dan pemeliharaan yang Engkau berikan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Ya Tuhan, kiranya dengan penuh sukacita kami boleh datang memuji-Mu. Dengan penuh kerinduan, kami boleh diisi oleh firman-Mu. Tolong arahkan kami, biarlah kami boleh terus tertuju kepadamu sepanjang ibadah ini. Kami serahkan ya Tuhan ibadah ini dari awal hingga akhirnya, hanya dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari, dengan tetap berdiri, kita bersama seluruh umat Tuhan di muka bumi ini, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menyanyikan hormat diberi hanya kepadanya.
pada saat ini izinkan saya membacakan Hosea 13 ayat 4 sampai yang ke-6. Tetapi aku adalah Tuhan, Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Akulah yang mengenal engkau di padang gurun, di tanah yang gersang. Ketika mereka makan rumput, maka mereka kenyang. Setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi. Itulah sebabnya mereka melupakan aku. Ya, saudara-saudari, memang benar, pada saat kita menerima pimpinan, berkat, tuntunan Tuhan di dalam segala aspek hidup kita, kadang-kadang kalanya kita terlena dan kita mulai melupakan Tuhan. Atau mungkin sebaliknya, pada saat kita di tengah masalah, pergumulan, kita di dalam kesesakan, mungkin pertolongan pertama yang kita cari bukan kepada Tuhan, tapi kita mengandalkan diri kita sendiri, logika kita, mungkin secara kekuatan finansial yang kita miliki, kita melupakan Tuhan. Biarlah pada momen ini kita boleh mengambil waktu merefleksikan diri. Apakah saya hanya bergantung kepada diri saya sendiri? Apakah saya benar-benar melupakan Tuhan? Biarlah pada saat ini kita berdiam diri dan minta doa pengakuan dosa kepadanya. Ya Tuhan, memang benar kami menganggap enteng atas berkat anugerah yang Kau berikan bagi kami. Di saat kami sukses, di saat segala kebutuhan kami tercukupi, kami melupakan Engkau ya Tuhan. Bahkan di saat kami terpuruk, kami lemah. Seringkali kami mengeluh, seringkali kami mencoba mencari jalan keluar dengan kekuatan kami sendiri. Ya Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami, di mana kami tidak langsung beralih kepadamu, di mana kami hanya meratapi diri kami sendiri, kami tidak berbalik kepadamu. Kami melupakan Engkau ya Tuhan. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, yang seringkali kami lupakan ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk pengampunan yang Kau berikan. Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang mencintai kami dan sabar ya Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan yang Kau berikan bagi kami di kayu salib, di mana segala dosa dan pelanggaran kami sudah Engkau lunaskan hukumnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Kau berikan. Tolong kami ya Tuhan untuk bersandar kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudari. Saya akan membacakan pembacaan ayat Alkitab, beberapa ayat Alkitab dari Amsal 2 ayat 20 sampai 22. Sebab itu, tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak berceralah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Biarlah kita boleh menempuh jalan orang baik. Biarlah kita boleh memelihara jalan-jalan orang benar. Dari mana kita bisa melakukan atau menentukan jalan yang tepat, tentu saja tidak lepas dari pimpinan dan penyertaan Tuhan. Biarlah kita menyanyikan lagu, Ya Tuhan tiap jam, ku memerlukanmu ya Tuhan. Dengan Engkau yang memberkati hidup kita, kita dapat dengan tenang menjalani hidup kita ini. Kita nyanyikan, Ya Tuhan tiap jam.
Ya memang benar, jikalau Tuhan jauh, percuma hidup kita. Mari pada saat ini kita boleh berbicara secara langsung kepadanya dengan berdoa syafaat. Ya Tuhan, kami mengucap syukur, Allah yang kami sembah, Allah juga yang rindu untuk mendengar suara kami untuk berkomunikasi dengan Engkau. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau Allah yang dapat diandalkan. Oleh sebab itu ya Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan beberapa hal. Yang pertama, kami mau menyerahkan untuk pemerintahan Indonesia ke dalam tangan-Mu, khususnya di masa pandemi ini. Kiranya Tuhan yang boleh memberikan rasa takut akan Tuhan bagi para pemimpin. Kami menyerahkan untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, hingga jajarannya yang terendah ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah setiap keputusan yang boleh diterapkan atau diputuskan benar-benar untuk kepentingan rakyat. Tuhan, kami juga meminta biarlah Tuhan juga yang boleh membalikkan hati orang-orang yang mencoba mencari keuntungan di masa ini. Biarlah Tuhan juga boleh memakai Polri untuk boleh mengatasi hal ini ya Tuhan. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk setiap kebijaksanaan yang boleh ada. Biarlah kebijaksanaan PPKM atau kebijaksanaan untuk bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat, bantuan tabung oksigen bagi yang memerlukan, obat-obatan, vitamin, bahkan fasilitas yang dipermudah untuk mereka yang mau isoman. Kiranya ya Tuhan, semuanya ini boleh dipakai untuk orang-orang yang membutuhkannya. Kami mau menyerahkan ya Tuhan, biarlah kami sebagai masyarakat Indonesia, kami boleh taat hukum, kami boleh tunduk kepada progres yang ada. Kami menyerahkan pula untuk nakes, untuk tim dokter, perawat, untuk petugas administrasi, untuk OB yang bekerja di rumah sakit, di dalam lab, untuk para penguji maupun penguji klinis atau hasil dari PCR. Kami menyerahkan secara keseluruhan semuanya ini ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang boleh lindungi dan jaga mereka. Jikalau dari mereka yang pada saat ini mungkin terpapar ya Tuhan, biarlah Tuhan juga boleh memberikan kekuatan bagi mereka. Ya Tuhan, kami juga teringat pada setiap kami masing-masing, Engkau yang tahu apa yang kami alami. Entah mungkin pada masa ini mungkin kami merasa putus harapan, kami merasa stres akan pandemi yang berkepanjangan, ataupun mungkin dari kami ada yang dilanda atau mengalami penyakit ya Tuhan yang cukup fatal atau cukup berat, ataupun di dalam krisis relasi satu dengan yang lainnya, di dalam keluarga maupun juga masalah di dalam tempat pekerjaan. Kami mau menyerahkan secara penuh semuanya ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu Engkau Allah yang berkuasa, tidak ada yang tidak mungkin di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah masa ini kami boleh berpaling kepadamu. Biarlah masa ini adalah masa di mana kami boleh berdiam diri. Kami mau mencari wajah-Mu, mengenal-Mu lebih lagi. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan untuk keluarga kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang pelihara dan jaga. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Hadi, izinkan saya membacakan Hosea 12 ayat yang ke-6. Engkau ini harus berbalik kepada Allah-Mu. Peliharalah kasih setia dan hukum, dan nantikanlah Allah-Mu senantiasa. Biarlah kita boleh berbalik kepada Tuhan kita, dan biarlah kita boleh senantiasa menantikannya. Biarlah kita boleh memandang kepada Yesus, karena isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya.
Pandanglah pada Yesus. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pendeta Hadi. Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat beribadah kepada Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa, mohon berkat Tuhan untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Ya Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berkatilah kami semua, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Pada hari ini, firman Tuhan diambil dari kitab Ibrani pasal 12, ayat 1 sampai 11. Kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Firman Tuhan berbunyi demikian, Ibrani pasal 12 mulai ayat pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu
kepada kesempurnaan yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang seharusnya diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan menyimpannya baik dalam hati, serta melakukannya. Hari ini, firman Tuhan diberi tema bertekun dalam iman. Bertekun dalam iman. Saya pernah menanam sebuah tanaman hias. Tanaman hias itu saya ambil, ada beberapa tanaman yang masih kecil, saya ambil satu batang. Tetapi pada waktu saya cabut, tanaman kecil itu banyak sekali akarnya yang putus. Bahkan sebagian batangnya pun juga ikut patah. Kemudian saya ganti yang lain, saya ambil tanah sekitarnya supaya akar-akarnya itu tidak putus. Dan saya angkat, saya pindahkan ke sebuah pot. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah beberapa waktu lamanya, tanaman itu menjadi besar. Ketika saya berusaha untuk memindahkan dari pot itu ke tanah yang lebih luas, saya heran, itu sudah sulit untuk dicabut. Tanaman itu sudah bertumbuh, akarnya sudah kemana-mana, sampai ke penjuru pot itu semuanya dipenuhi dengan akar. Dan pada waktu saya angkat pun, pot itu ikut terangkat. Tanaman itu bertumbuh kalau diberi kesempatan. Saudara-saudara, demikian pula dengan iman kita
ya, iman kita. Iman kita mungkin saja awalnya itu begitu rapuh, begitu rentan. Kadang-kadang kita sering mempertanyakan kepada Tuhan. Kadang-kadang kita juga seringkali ragu, atau bahkan kadang-kadang kita mulai mengalami suatu ketakutan dalam hidup kita, walaupun kita beriman. Namun, kalau iman itu kita beri kesempatan terus untuk bertumbuh, suatu saat iman itu akan menjadi kuat, akan membuat kita tidak gampang hanyut, tidak gampang tumbang pada waktu kita menghadapi masalah-masalah dalam hidup kita masing-masing. Perikop firman Tuhan hari ini memiliki judul nasihat supaya bertekun dalam iman. Diharapkan dengan kesungguhan kita bertekun dalam iman, iman kita itu juga akan bertumbuh. Iman kita menjadi kuat, sehingga kita tidak mudah terguncang pada saat kita menghadapi banyaknya pencobaan dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa bertekun dalam iman bila situasi dan kondisinya tidak mendukung? Ini seringkali ditanyakan oleh banyak orang. Bagaimana mungkin saya masih berharap, masih percaya, masih beriman kalau situasinya sekarang keadaannya tidak mendukung? Saudara-saudara, beberapa hal berikut ini kita perhatikan baik-baik dari firman Tuhan. Diharapkan bisa membantu kita untuk dapat benar-benar bertekun dalam iman. Yang pertama, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang pertama, firman Tuhan memberitahukan kepada kita, kita itu bagaikan sedang dalam suatu perlombaan. Ya, bukan dalam situasi yang biasa-biasa, tetapi kita sedang dalam suatu perlombaan, suatu pertandingan. Dikatakan di dalam ayat 1 itu, banyak saksi yang melihat, memperhatikan kita, melihat, mengamati gerak-gerik kita dalam perlombaan ini. Oleh sebab itu, nasihat firman Tuhan, tanggalkan segala dosa yang dapat merintangi gerak maju kita dalam perlombaan ini. Ingatlah baik-baik, pada waktu kita berlomba tujuannya hanya satu, memenangkan perlombaan itu. Saudara-saudara, nasihat ini begitu penting karena banyak orang yang tidak membuahkan hasil dalam perlombaan hidup ini. Mereka gagal menyelesaikan perlombaan iman itu. Oleh sebab itu, apabila ada yang menghambat kecepatan kita untuk berlomba, tanggalkan itu. Jangan dipakai lagi, biarkan itu, tanggalkan itu dalam hidup kita. Karena kita sedang berlomba. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu saya kecil, saya tinggal di kampung. Biasa anak-anak kampung suka bermain apa saja yang dapat dimainkan di alam sekitarnya. Salah satu permainan yang saya ingat ialah berusaha untuk menangkap capung. Nah, dengan perlahan-lahan biasanya berusaha untuk menangkap capung yang hinggap di suatu tempat. Pelan-pelan sampai akhirnya capung itu tertangkap. Nah, pada waktu capung itu sudah ditangkap, waktu itu kami mengikat ekor capung itu dengan seutas benang. Tidak panjang-panjang, pendek saja. Dengan benang, dan ujung benang yang satunya itu dikaitkan dengan sepotong kecil kertas. Kertas apa saja. Nah, setelah capung itu terikat dengan benang dan ujung benang satunya itu terikat dengan kertas, anak-anak biasanya melemparkan itu tinggi-tinggi. Capung itu terbang. Tapi perhatikan, karena ikatan benang dan kertas itu, capung itu tidak bisa terbang tinggi, tidak bisa
terbang dengan lincah, tetapi hanya beberapa meter saja, kemudian hinggap. Hinggap di mana saja, karena ada beban yang merintangi kelincahan capung itu. Tapi bagi anak-anak menyenangkan sekali, begitu hinggap, dilemparkan lagi, tangkap lagi, dan seterusnya. Itulah permainan anak-anak kampung pada waktu itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup ini, kadang-kadang hidup kita menjadi tidak bebas lagi. Kita tidak berbahagia lagi. Kita tidak merasa sukacita lagi. Karena apa? Karena ada dosa-dosa. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Dosa-dosa yang mengikat hidup kita itu menyebabkan kita tidak sebebas sebelumnya. Menyebabkan kita menjadi terikat dan tidak bisa lincah karena terikat dengan dosa-dosa itu. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita perhatikan baik-baik nasihat firman Tuhan ini. Dosa-dosa yang menghambat kita itu tanggalkan. Tanggalkan itu, lepaskan itu, tinggalkan jauh-jauh. Supaya kita yang sedang berlomba itu, kita bisa berlomba dengan baik tanpa hambatan sama sekali. Kalau kita bisa menanggalkan dosa-dosa itu, iman kita akan bertumbuh dengan baik. Kita dapat mencapai garis finish dari perlombaan itu. Kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita perhatikan baik-baik. Memang dalam kehidupan sehari-hari selalu saja ada banyak dosa yang hinggap dalam tubuh kita. Nasihat firman Tuhan mengatakan tanggalkan itu. Selama itu mengganggu kehidupan pertumbuhan iman kita, tanggalkan itu. Kita sedang berlomba. Bagaimana kita bisa berlomba dengan baik? Di dalam ayat 2 itu menganjurkan suatu nasihat yang sangat bagus, luar biasa. Ayat 2 itu mengingatkan kepada kita supaya kita mengarahkan pandangan kita kepada Yesus. Mata yang tertuju kepada Yesus. Itulah yang harus kita lakukan. Selama kita berlomba, selama kita bertanding, arahkan mata kita itu hanya kepada Yesus. Pada saat-saat genting tertentu, pandangan hidup kita perlu kita fokuskan, perlu kita arahkan. Apakah kita tidak boleh memikirkan hal-hal yang lain selain memikirkan Yesus? Oh, tentu boleh-boleh saja. Tetapi bukannya tidak boleh, tetapi di saat kita sedang berlomba, saat kita sedang bertanding, marilah kita memikirkan supaya kita bisa menyelesaikan pertandingan itu dengan baik, sedangkan yang lain kita pikirkan lain kesempatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat kita sedang mengalami kegentingan tertentu, pada waktu kita sedang dalam kondisi yang begitu berat, saat yang begitu berat itu harus membuat kita seakan-akan seperti berada dalam sebuah perlombaan, sebuah pertandingan. Kita merasa begitu berat, tertekan. Nah, saat-saat seperti itulah, marilah kita mengarahkan pandangan kita hanya kepada Yesus. Hanya kepada Yesus, jangan yang lain. Saya pernah pada waktu naik sepeda, ada teman yang menyapa. Begitu saya menoleh, saudara-saudara, ke suara yang menyapa itu, tidak lama kemudian ketika saya melihat ke depan, arah sepeda itu sudah belok. Ya, sudah belok. Ingat baik-baik, pada waktu kita berkendara, entah itu sepeda motor, mobil, atau berkendara yang lain, harusnya arah kita, pandangan kita harusnya mengarah ke depan, mengarah pada tujuan kemana kita akan menuju. Sedangkan kalau kita membelokkan arah kita,
entah ke kiri, entah ke kanan, saudara-saudara jangan berpikir bahwa cuman beberapa detik. Saudara-saudara perhatikan baik-baik, begitu kita tidak mengarah kepada jalan itu, walaupun kita menoleh beberapa detik, ini sangat membahayakan. Kendaraan yang kita kendarai itu bisa berubah arah. Bisa saja keluar jalur, atau masuk selokan mungkin, atau nabrak sesuatu karena kita tidak melihat dalam waktu beberapa detik itu. Dalam sebuah penelitian yang pernah saya baca, itu menarik. Pada waktu seseorang berkendara, harus melihat ke depan. Kalau tidak memandang ke depan dalam waktu 2 detik saja, 2 detik, ingat baik-baik, kesalahan besar terjadi. Potensi kecelakaan itu bisa terjadi walaupun hanya 2 detik saja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya kendaraan-kendaraan yang kita kendarai itu yang berjalan atau lajunya begitu cepat, ingat baik-baik, 2 detik itu merupakan waktu yang sangat berharga. Kadang-kadang ada orang yang suka menggunakan handphone, ngetik-ketik, atau melihat sesuatu, atau pandangannya mulai terarah kepada yang lain. Saudara-saudara, ini merupakan keadaan yang sangat berbahaya. Karena dalam penelitian itu, walaupun 2 detik bisa menyebabkan banyak kecelakaan. Kita tahu di lalu lintas kita, walaupun waktu hanya 2 detik, banyak hal yang bisa terjadi. Kita bisa selamat atau kita bisa mengalami musibah hanya dalam waktu yang sangat singkat. Oleh sebab itu, nasihat firman Tuhan yang harus kita perhatikan hari ini, apapun yang terjadi, tetap arahkan pandangan mata kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kadang kita merasa berhasil, kita merasa diberkati oleh Tuhan, kita merasa senang, kita merasa bersuka cita, tetap arahkan pandangan kita pada Yesus. Sebaliknya, apabila musibah, masalah sedang terjadi dalam hidup kita, kita mengalami kesedihan, kita mengalami hal-hal yang buruk dalam hidup kita, marilah tetap arahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan yang mengasihi kita. Inilah cara menyelesaikan pertandingan yang baik, supaya kita tetap mengarahkan pandangan kita hanya kepada Yesus. Kita akan menjadi kuat karena Yesus adalah sumber pengharapan kita. Kita akan mampu menyelesaikan pertandingan itu dengan baik karena Tuhan adalah harapan kita. Saudara-saudara, saya suka mengemudikan mobil. Biasanya kalau pergi kemana-mana, saya lebih suka mengemudikan mobil itu. Nah, suatu hari ada sopir yang lain yang mengemudikan. Saya duduk di bagian belakang. Ketika perjalanan dimulai, saya baru mengerti ternyata kalau tidak sedang nyopir, itu saya bisa melihat banyak hal kiri kanan dengan leluasa. Banyak hal yang bisa saya lihat ketika saya tidak mengendarai sebuah mobil. Nah, yang perlu kita perhatikan baik-baik ialah pada saat kita sedang mengemudikan, kita harus fokus di jalan yang akan kita lalui. Jangan sampai hal-hal yang menarik di kanan kiri kita itu mengganggu kita, lebih menarik perhatian kita. Ini akan membahayakan dan kita tidak akan bisa menyelesaikan perjalanan itu dengan baik. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengingatkan kepada kita agar kita mengarahkan pandangan kita ke depan kepada Sang Juru Selamat kita, khususnya pada waktu kita menghadapi kesulitan dalam hidup ini. Tetap arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Dalam hidup ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Kadang-kadang kita tergoda untuk lebih tertarik kepada hal-hal yang lain. Tapi ingatlah, Tuhan Yesus
adalah jauh lebih baik untuk kehidupan kita. Biarkan saja hal-hal yang menggoda kita tanggalkan semua. Tetapi marilah kita tetap mengarahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Setelah kita menyadari bahwa kita sedang dalam perlombaan, setelah kita tahu bahwa kita harus fokus mengarahkan pandangan kita hanya kepada Yesus, hal yang ketiga yang perlu kita ketahui ialah mengenai penderitaan. Ya, penderitaan itu sebetulnya merupakan cobaan yang berat dalam hidup, apalagi kalau kita sedang bertanding, ya, sedang berlomba, ya. Kita sedang menyelesaikan satu tujuan yang mulia. Kadang-kadang melalui penderitaan itu bisa menggagalkan rencana kita. Tidak dapat dipungkiri bahwa penderitaan itu biasanya ikut hadir dalam kehidupan kita semua. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita perlu menanggapi penderitaan itu dengan pandangan dan sikap yang benar. Karena tidak semua penderitaan itu merugikan. Kadang Tuhan memakai penderitaan itu untuk menumbuhkan iman kita. Sekali lagi, kadang Tuhan memakai penderitaan itu untuk menumbuhkan iman kita. Ada seorang yang memiliki sebuah tanaman, tepatnya sebuah pohon jeruk bali. Orang ini merasa senang setiap kali musim buah jeruk bali, pohonnya itu berbuah cukup banyak dan bisa dinikmati oleh keluarga dan tetangganya yang juga biasanya ikut menikmati. Tetapi pada suatu musim dia merasa heran dan merasa kecewa karena pohon itu tidak berbuah sama sekali. Sedangkan pohon-pohon yang lain, khususnya pohon-pohon jeruk yang lain itu tetap berbuah. Nah, dia mulai merasa kecewa dengan pohonnya ini. Ada seorang yang memberikan nasihat kepada pemilik pohon itu agar batang dari pohon itu dipukuli dengan papan sampai ada memar-memar di batang pohon itu. Nah, hal ini dibenarkan oleh ahli tanaman. Memang kadang-kadang pada suatu waktu bisa saja hormon-hormon atau zat-zat yang bisa menumbuhkan bunga buah itu terhambat. Oleh sebab itu, pohon-pohon tertentu perlu dikejutkan supaya hambatan-hambatan itu bisa hilang dan zat-zat yang menjadi bakal buah, bakal bunga itu bisa tersalur dengan baik. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Setelah orang itu memukul-mukul, memberikan kejutan pada pohon itu, pada musim berikutnya buah yang banyak dan menyenangkan itu bermunculan di pohonnya. Dalam hidup kita, kalau kita bisa menyamakan perumpamaan ini ialah kadang-kadang penderitaan itu dipakai oleh Tuhan untuk menyebabkan pertumbuhan rohani kita. Iman kita akan menjadi lebih kuat kalau kita mengalami penderitaan. Ingat itu. Seorang pelaut yang tangguh itu bukannya pelaut yang tidak pernah mengalami badai di laut. Pelaut yang tangguh itu bukan hanya santai-santai saja di pantai, tidak. Tetapi pelaut yang tangguh adalah mereka yang sering mengalami badai, sering mengalami guncangan, sering mengalami angin ribut di kapalnya, sehingga orang-orang yang hebat itu, pelaut-pelaut yang hebat itu mengetahui bagaimana caranya menghadapi badai, menghadapi taufan, menghadapi angin ribut, menghadapi gelombang, dan bahaya-bahaya yang lain. Muncullah pelaut-pelaut yang hebat. Saudara-saudara,
Tuhan seringkali mengizinkan penderitaan itu hadir dalam hidup kita, bukannya tanpa sebab, tapi Tuhan ingin agar kita menjadi lebih kuat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan begitu sayang kepada kita agar kita menjadi kuat. Salah satunya ialah mengalami penderitaan dalam hidup ini. Marilah kita menjadi orang-orang yang bijaksana, menanggapi setiap penderitaan dalam hidup kita dengan bijak juga. Kalau itu karena dosa kita, segeralah tinggalkan dosa kita. Bertobatlah kepada Tuhan. Berbaliklah kepada Tuhan. Kalau itu bukan karena kesalahan kita, marilah kita bertekun dalam iman kita. Percayalah, penderitaan itu tidak akan tahan lama. Yang akan bertahan lama adalah orang-orang yang kuat, seperti saudara dan saya, yang akan bertekun dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu kita mengalami penderitaan, sebetulnya kita bisa mengambil sikap seperti beberapa sikap seperti ini. Bandingkanlah penderitaan kita itu dengan penderitaan Kristus. Ya, penderitaan kita itu, kalau kita mengalami penderitaan yang hebat, bandingkanlah, ingatlah bagaimana Tuhan Yesus menderita. Dalam sebuah film yang disutradarai oleh Mel Gibson, The Passion of the Christ, Mel Gibson ini mendramatisir penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus dengan gambaran atau adegan-adegan tertentu, menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus begitu menderita pada waktu menjelang di kayu salib. Banyak adegan yang menggambarkan penderitaannya itu begitu luar biasa. Penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus, khususnya pada waktu puncak penderitaannya. Memang bisa saja itu mendramatisir, tetapi ingat, bisa saja penderitaan itu lebih hebat dari apa yang digambarkan oleh Mel Gibson. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah kembali bagaimana kita pernah menderita, atau mungkin sekarang kita sedang menderita sesuatu. Ingatlah, bandingkanlah dengan apa yang dialami oleh Tuhan. Kalau kita sanggup mengatakan pada diri kita sendiri, penderitaan yang saya alami ini tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang dialami oleh Tuhan. Oh Tuhan, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, karena ternyata penderitaan kita itu tidak sebanding dengan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Sebelum mengalami puncak penderitaan itu, Tuhan Yesus sudah mengetahuinya dan mendoakannya. Di dalam kitab Injil Lukas pasal 22 ayat 42 sampai dengan ayat 44 mengatakan demikian. Lukas pasal 22 ayat 42 sampai 44 dikatakan, "Ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Bagaimana kita membayangkan ketakutan dan penderitaan Tuhan Yesus pada waktu itu? Pernahkah kita mengalami ketakutan yang sehebat itu, sehebat seperti yang Tuhan Yesus alami? Kalau kita membandingkan penderitaan kita dengan penderitaan Yesus, kita tahu sebetulnya kita belum apa-apanya, ya, tidak seberapa dibandingkan dengan penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus sendiri. Saya kenal seorang dokter perempuan yang pada waktu itu mengalami operasi besar.
sebagian ususnya itu lengket dan dia mengalami kesakitan yang luar biasa dan dia harus dioperasi, dipotong usus yang lengket itu sebagian. Pada waktu saya mengunjunginya dan juga berusaha untuk mendoakannya, saya bertanya bagaimana keadaannya, sudah membaik bukan? Dia mengatakan belum, masih sakit sekali. Tapi kemudian dia berbalik mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Dia mengatakan, tidak apa-apa, penderitaan Tuhan Yesus masih lebih berat dari sakit saya ini. Perhatikan kata-katanya, tidak apa-apa, penderitaan Tuhan Yesus masih lebih berat dari sakit saya ini. Pada waktu mengalami operasi besar, dalam saat-saat yang sangat menderita kesakitan, dia bisa mengungkapkan pernyataan yang luar biasa. Dan memang akibatnya dia bisa melewati masa-masa sulit itu dengan baik. Karena membayangkan dan membandingkan penderitaan yang Tuhan Yesus alami. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, membandingkan dengan penderitaan Kristus akan menjadikan kita menjadi lebih kuat, ya, kita lebih bersemangat. Oleh sebab itu, penulis kitab Ibrani ini mengingatkan kita akan penderitaan Kristus, agar kita pada waktu mengalami penderitaan itu kita tetap kuat, kita tetap tabah, kita tetap tekun dalam iman kita. Ibrani 12 ayat 5 mengatakan, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jangan anggap enteng, jangan putus asa bila kita diperingatkan oleh Tuhan. Yang harus kita lakukan apa pada waktu kita mengalami penderitaan? Semua orang pernah mengalami penderitaan itu, tetapi Tuhan ingin agar kita bersyukur pada waktu kita mengalami penderitaan. Khususnya pada waktu Tuhan memperingatkan kita, mengizinkan penderitaan itu hadir dalam hidup kita. Marilah kita jangan anggap enteng, jangan remehkan itu, jangan anggap bahwa Tuhan itu sedang membenci kita. Tetapi ingatlah, Tuhan yang sedang mengasihi kita itu sedang mengizinkan penderitaan, dan oleh sebab itu belajarlah untuk bersyukur kepada Tuhan. Kadang berat, tetapi inilah satu-satunya sikap yang bijaksana. Kalau kita sudah bisa menerima dan kita bersyukur kepada Tuhan, saudara-saudara, perubahan yang ajaib itu akan terjadi dalam hidup kita. Daripada kita mengeluh, daripada kita menyalahkan orang lain, mengapa kita tidak belajar menerima yang memang harus kita terima, dan kita mulai bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, jangan anggap enteng, jangan remehkan didikan Tuhan. Hargailah, bersyukurlah setiap didikan dan peringatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan menginginkan kita agar kita bertekun dalam iman kita dan bertumbuh, bahkan menghasilkan buah dari iman kita itu. Ini adalah sikap yang penting, ya, bersyukur pada waktu menghadapi penderitaan itu. Allah mendidik juga melalui penderitaan. Kalau kita baca di dalam ayat 6-9, itu ada perumpamaan mengenai bapa yang mendidik anak-anaknya. Agar anaknya itu memiliki kemampuan khusus, maka bapa atau ayah akan mendidik anaknya agar dewasa, agar mandiri dalam segala hal. Oleh sebab itu, perlu dididik, perlu didisiplin, perlu diatur sedemikian rupa sampai anak itu terbentuk sebagai orang yang dewasa. Saya pernah kenal ada seorang yang sudah 2 SMP, kelasnya
Kalau sekarang berarti 6, 7, 8, kelas 8 ya. Zaman dulu 2 SMP. Dia masih ngompol. Ya, perhatikan baik-baik. Kelas 2 SMP, sekarang kelas 8, itu masih ngompol. Jadi nginap ke saudaranya mengeluh, ini sudah besar, badannya bongsor, ngompol, masih ngompol. Nah, apa yang terjadi dengan peristiwa ini? Tentu untuk anak-anak seperti ini harus dididik secara khusus. Saya percaya tidak ada hal yang sulit. Kalau semakin sulit, kita harus semakin bijaksana menanganinya. Sehingga anak ini tidak keterusan, tidak terarah, tetapi harus diarahkan sampai dia bisa mandiri, sampai bisa menjadi dewasa, sampai bisa menjadi bertanggung jawab. Didikan agar sopan santun, agar rajin bersekolah, agar mampu berjalan dengan baik, akan menyebabkan anak itu sesuai dengan keinginan orang tuanya. Jadi setiap orang tua pasti punya tujuan, punya bayangan, anak ini akan saya apakan, supaya bisa seperti itu saya harus lakukan apa. Nah, melalui pendidikan ini sang ayah akan mengarahkan. Kalau ayah di dunia saja mampu berbuat demikian, kita harus ingat, dalam hidup ini kita semuanya itu dalam kendali dan kuasa Tuhan, dan Tuhan sedang melakukan pendidikan kepada kita. Makanya marilah kita bersyukur kepada Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan mendidik kita kadang-kadang melalui penderitaan. Agar tujuan dicapai, Tuhan mendidik kita supaya mencapai tujuan itu. Karena kasihlah Tuhan mendidik kita. Karena kasihlah Tuhan mengarahkan kita, mendisiplin kita, bukan untuk mencelakakan kita, tetapi agar kita menjadi orang-orang yang dewasa, menjadi bertumbuh dengan baik. Bagaikan jeruk bali, pohon jeruk bali yang saya sudah ceritakan tadi, kadang-kadang dibuat luka, tanda petik ya. Kadang-kadang dikejutkan dengan sesuatu, kadang-kadang dibuat dalam suasana yang tidak menyenangkan, tetapi ujung-ujungnya baik untuk kebaikan kita. Kita seringkali tahu baru setelah kejadian itu lewat, ternyata Tuhan itu begitu baik, Tuhan itu maha baik. Bersyukurlah kalau kita memiliki Tuhan yang baik. Mazmur 119 ayat 71, Mazmur 119 ayat 71 berkata demikian, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Saudara-saudara, pemazmur rupa-rupanya adalah orang yang begitu menyadari kebaikan Tuhan. Kadang-kadang dia merasa tertindas, tapi dia melihat kebaikan daripada tertindasnya itu, supaya dia belajar firman Tuhan, supaya belajar hukum-hukum Tuhan, supaya belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan dia tertindas, dia tidak mengeluh, tetapi bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, bersyukurlah pada waktu kita dididik dan diperingatkan oleh Tuhan, meskipun melalui penderitaan. Rasul Paulus tetap mengabarkan Injil walaupun dia menderita. Penderitaan bukanlah akhir segalanya, tetapi dia masih bersemangat melayani Tuhan. Tidak menyebabkan dia jera mengabarkan Injil. Walaupun karena mengabarkan Injil dia disiksa, dia masuk penjara, dia hampir dibunuh, tapi dia tetap mengabarkan Injil. Karena penderitaan itu dia terima dengan bersyukur kepada Tuhan. Dia tetap bersemangat, tetap melayani Tuhan. Bahkan semakin terampil mengabarkan Injil karena mengalami berbagai penderitaan.
Marilah kita mengambil sikap bersyukur untuk kondisi apapun. Jangan merasa tertekan, tetapi bersyukurlah dan hadapilah dengan tenang. Karena Tuhan mengasihi kita. Kalau semakin kita tertekan pada waktu kita menderita, sakit kita akan bertambah parah. Tetapi kalau kita mulai tenang, kita mulai berserah pada Tuhan, kita mulai berharap kepada Tuhan, rasakanlah mukjizat itu sedang terjadi. Kesembuhan itu sedang Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, belajarlah bersyukur dalam segala hal. Kalau kita membaca ayat 10 dan 11, ini masih berhubungan dengan penderitaan tadi yang seringkali menghambat suasana perlombaan kita. Ya, penderitaan itu menyebabkan kita bertumbuh dalam kekudusan, dalam kebenaran, dan dalam damai sejahtera. Itu yang dikatakan di dalam ayat 10 dan 11. Tiap-tiap penderitaan Tuhan izinkan terjadi, itu mempunyai tujuan yang pasti. Perhatikan baik-baik. Ada tujuan yang pasti. Kadang-kadang kita memang tidak bisa melihatnya karena kita terbatas. Kita seringkali pada waktu sakit kita teriak. Ya, pada waktu hidup makin berat kita mengeluh. Tapi Tuhan sebetulnya tahu ada tujuan yang akan dituju oleh Allah. Kita seringkali tidak melihatnya, sehingga kita seringkali tidak bisa menerima itu. Ingatlah, Tuhan merencanakan hal-hal yang baik bagi kita. Termasuk pada waktu kita mengalami penderitaan, pasti ada sesuatu yang baik. Kalau kita tahu tujuan Tuhan itu untuk mendewasakan kita, supaya kita bertumbuh, marilah kita jalani hidup kita dengan bersemangat. Ya. Jangan dengan putus asa. Itu bukan tujuan Tuhan, tetapi supaya kita makin bersemangat. Saya prihatin dengan kejadian-kejadian musibah yang seringkali terjadi di sekitar kita. Adanya kebakaran yang besar, adanya kebanjiran, longsor, gempa bumi, terus musibah-musibah yang lain. Dan akhir-akhir ini, sekarang ini kita sedang menghadapi pandemi yang belum tahu kapan selesainya. Kadang-kadang kita tidak mengerti. Tetapi kalau kita mau menelisik lebih dalam, rupa-rupanya kalau Tuhan izinkan hal itu terjadi, supaya kita belajar sesuatu. Misalnya kalau ada kebakaran yang merugikan begitu banyak, Tuhan ingin mengajar kepada kita agar kita lebih berhati-hati dengan api. Kebanjiran, supaya kita bisa mengelola air yang Tuhan berikan pada kita itu dengan baik, termasuk hidup bersih, buang sampah tidak sembarangan, menjaga lingkungan, dan sebagainya. Banyak hal yang Tuhan ingin ajarkan melalui peristiwa-peristiwa yang tragis itu, termasuk juga di masa pandemi ini. Memang fakta menjelaskan kepada kita, banyak orang yang dipanggil oleh Tuhan karena pandemi ini. Memprihatinkan, betul, menyedihkan. Mendengarkan saja berita ini dipanggil Tuhan, ini dipanggil Tuhan, itu hati rasanya begitu miris, begitu cepatnya orang-orang tertentu mendahului kita. Namun bukannya tidak ada tujuan Tuhan mengizinkan pandemi ini. Tuhan menginginkan agar hal-hal yang lebih baik, hal-hal yang lebih besar itu dapat kita capai. Minimal kita dapat hidup lebih bersih, lebih sehat lagi, hidup lebih mempedulikan orang-orang lain, dan saling tolong-menolong di saat-saat seperti ini. Di negara-negara lain, kalau mengenai kebersihan, mengenai ketertiban, mereka melakukan peraturan-peraturan yang keras supaya rakyat hidup tertib, bersih, aman. Saya pernah berkunjung di negara lain. Pada waktu ada peringatan yang seperti ini, dilarang membuang sampah merata-rata di kawasan ini, denda sekian. Itu dipampang dengan jelas, dan kalau betul-betul ketahuan, betul-betul
didenda. Ada juga di MRT, itu sudah jelas begitu makan dan minum di kendaraan itu langsung didenda. Ada tarifnya berapa. Ketahuan merokok, ketahuan bawa barang-barang yang gampang terbakar, didenda. Bahkan yang menarik lagi ialah pada waktu ketahuan meludah. Ya, meludah itu dikenakan denda yang cukup besar. Saudara-saudara, dengan peraturan yang begitu tegas, kalau kita berkunjung ke tempat-tempat seperti itu, suasananya berbeda dengan yang tidak ada aturannya. Mereka terbiasa hidup bersih, hidup sehat, menjaga dan tidak mau berbuat kejahatan. Negara itu lebih aman. Saudara-saudara, segala sesuatu ada tujuannya. Kalau Tuhan sedang mengizinkan penderitaan dalam hidup kita, bukannya tanpa tujuan, supaya kita bertumbuh. Oleh sebab itu kita perlu bertekun dalam iman. Oleh sebab itu kita perlu bertumbuh dalam iman kita kepada Tuhan. Karena suatu saat kita akan bersama-sama hidup dalam kebenaran dan merasakan damai sejahtera Tuhan. Memang awalnya itu tidak enak, ya. Awalnya itu membuat kita sesak rasanya. Awalnya itu membuat kita tidak nyaman. Tetapi ganjaran yang Tuhan berikan itu untuk jangka panjang. Itulah sebabnya kita perlu bertekun dalam iman. Jangan sampai kita tidak beriman lagi, tetapi tekunlah dalam iman. Karena Tuhan mempunyai rencana jangka panjang untuk kebaikan kita. Siapapun kita, dimanapun kita berada, bagaimanapun keadaan kita saat ini, marilah kita semua belajar untuk bertekun dalam iman. Tiap penderitaan bila disikapi dengan benar akan membawa kepada pertumbuhan rohani dan pertumbuhan iman kita. Semoga Tuhan selalu menguatkan kita dalam setiap penderitaan yang kita alami, serta memampukan kita untuk tetap bertekun dalam iman. Nama Tuhan pasti dipermuliakan. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami berdoa agar Roh Kudus menolong kami semua supaya kami mengerti nasihat firman Tuhan hari ini, bertekun dalam iman. Supaya dalam keadaan yang sulit seperti sekarang ini, kami tetap punya semangat untuk bertekun, tetap beriman kepada Tuhan. Karena kami tahu tujuan Tuhan mengizinkan hal-hal ini terjadi adalah untuk kebaikan kami semua. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Baiklah saudara-saudari, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan yang saya yakin percaya menguatkan setiap kita. Mari, pada saat kita menerima begitu banyak berkat, biarlah kita juga boleh mengembalikan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Biarlah kita memberikan persembahan ke dalam rumah Tuhan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan.
penuh sukacita, dengan penuh syukur kami membawa persembahan yang merupakan berkat-berkat yang Engkau telah berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang boleh Engkau berikan. Ya Tuhan, kiranya Tuhan boleh pakai tangan-tangan yang mengelolanya, sehingga persembahan ini benar-benar untuk kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami juga menyerahkan, biarlah bukan hanya dalam bentuk materi yang boleh kami persembahkan, biarlah Tuhan juga boleh memakai tubuh kami untuk kerajaan-Mu. Biarlah kami boleh memberikan hidup kami yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan persembahan ini, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya saudara-saudara, saudara-saudari, baru saja kita mengatakan biarlah hidup kita dipakai, dan biarlah yang terutama kita mau ikut Tuhan dimanapun Ia menuntun kita. Biarlah dengan penuh tekad kita katakan, ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Silakan Pendeta Hadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita persiapkan diri kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Amin. Saat teduh ibadah selesai, kami harapkan saudara-saudari dapat bergabung kembali di dalam ibadah kami minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.